Harus temukan Gu Qingyan, dia pengendali utama keluarga Gu, tangkap dia. Keluarga Gu pasti hancur. Mataku salah lihat. Di sini, tempat ini kelihatan berbahaya. Jangan lama di sini. Berhenti. Kamu. Apa kamu lihat pria terluka? Tidak, nggak ada. Lihatlah, aku wanita lemah. Mana mungkin kenal pria berbahaya begitu. Bro, cuma wanita, jangan buang waktu. Pengawal keluarga Gu hampir datang. Sudahlah, cari ke sana. Aku takut banget. Jangan teriak. Sepertinya orang ini yang mereka cari. Tunggu, pria ini ganteng banget. Tolong aku. Pria ini sedang diburu, kelihatan sangat berbahaya. Aku entah kenapa tidur dengannya. Nanti siapa tahu bisa jadi masalah, lebih baik cepat pergi. Di mana bajuku? Maaf, Tuan Gu, kami lalai. Membiarkan orang yang ingin mencelakakan Anda punya kesempatan menyerang. Bukan salahmu. Tuan Gu, orang yang memburumu semalam sudah kami tangani semua. Bagaimana mau diproses? Buang ke laut. Baik. Selidiki wanita tadi malam. Dia pakai mantelku. Di dalamnya ada liontin dioku. Tuan Gu, Anda sedang merindukan seseorang. Sudah tidur di ranjangku. Berarti dia milikku. Mau lari kemana? Kamu hamil? Sudah 8 minggu, posisi janin agak tidak normal. Apa? Itu pria malam itu. Perlu biaya besar untuk menjaga kandungan. Nona Song, ayah anaknya di mana? Dia tidak penting. Pokoknya, dokter, bagaimanapun, saya pasti akan lahirkan anak ini. Aduh, cuma pola makan tidak teratur. Sakit perut pagi hari, kenapa ke rumah sakit? Ayah, tetap harus jaga kesehatan. Song Qingrui, kenapa dia ke rumah sakit? Song Qingrui. Ayah, adik, ada apa cari aku? Tentu ada. Kami mau kamu batalkan perjanjian dengan keluarga Gu. Kamu masih sempat datang ke sini. Jangan pura-pura bodoh. Selagi keluarga Gu belum pernah lihat kamu, cepat batalkan perjanjian itu. Serahkan perjanjian ke adikmu, King Sui. Biar King Sui dapatkan pernikahan bagus ini. Aku hamil. Perjanjian dengan keluarga Gu memang harus dibatalkan. Pas banget. Pernikahan ini bisa buat cari uang untuk anak. Gimana, sudah pikirkan? Sudah. Aku bisa ke keluarga Gu untuk batalkan perjanjian. Serius? Kamu sebaik itu? Aduh, akhirnya kamu berubah pikiran. Adikmu, King Sui, cerdas, berpendidikan. Dia lebih cocok masuk keluarga Gu. Asal kamu batalkan pernikahan, aku belikan mobil. Mobil seharga 10 miliar. Aku nggak mau mobil. Nggak mau mobil. Lalu kamu mau apa? Aku mau 10 miliar. Song Qingrui, kamu gila. Jual kamu pun nggak seharga itu. Baiklah, aku nggak menyangka. Selama ini, aku jarang mendidikmu.
Kenapa kamu jadi berani banget minta segitu? Kupikir kamu sudah berubah pikiran. Ternyata kamu malah mau memeras kita 100 miliar. 100 miliar syaratku. Kalau kalian nggak bisa kasih, lupakan soal nikah sama keluarga Gu. Tunggu dulu, aku setuju. 100 miliar buat kamu. Besok aku lamar ke keluarga Gu. Ayah, Deal. Dapat duit langsung pergi, bawa anak di perutku, jauh dari keluarga Song. Ini hutang kalian ke aku. sepatuku kotor, lap pakai rokmu, nggak keberatan kan? Kamu cuma anjing peliharaan keluarga Song, masih berani minta 10 miliar dari ayah, pantas nggak? Uang itu milikku, aku pasti ambil kembali. Sudah cukup, sweet. Kita pulang, Tuan Gu. Wanita malam itu sudah ditemukan. Dia putri sulung keluarga Song, Song Qingrui. Awalnya mau tunangan sama tuan muda kedua, Gu Huaiming. Keponakanku yang bodoh itu nggak layak bawa aku ke dia. Baik, Dia pria di hotel sebulan lalu. Sudah ketemu kamu, Nona Song. orang ini, bukankah dia pria malam itu? Dia datang cari aku untuk bertanggung jawab. Ya Pak, kita kenal. Gimana menurutmu, Nona Song, Bapak ini? Apakah kita saling mengenal? Bagaimana menurutmu, Nona Song? Kamu menghalangi jalanku. Aku mau pergi. Sejak kecil, kamu yang pertama berani memerintahku. Baik, maaf Pak. Saya mohon, izinkan saya lewat, boleh? Kenapa kamu lari? Jadi, kenapa kamu kejar aku? Liontin Gyoku mana? Liontin giok apa? Pura-pura bodoh nggak guna. Begitu ya? Jenis gila apa ini? Kok kejam banget? Apa ini? Tiba-tiba aku ingat Liontin giok ada di sini. Kembalikan padamu. Aku masih ada urusan, jadi pamit dulu. Aku sudah mengembalikan Liontin giokmu. Sebenarnya ada apa lagi? Maaf. Liontin Giok aku mau. Kamu juga aku mau. Song Qingrui. Sejak pertama kali kamu kompromi demi aku, kamu sudah tak bisa lari. Aku tak izinkan kamu peluk pria lain lagi. Ini dari RS jiwa mana? Keluar orang gila kayak gini. Bro, kita bisa bicara baik-baik, jangan main kasar. Kenapa kamu nolak aku? Hari ini kita ketemu kedua kali. Aku bahkan belum tahu nama belakangmu. Namaku Gu Qingyan. Marga Gu. Kamu dari keluarga terkaya Qinghai, keluarga Gu. Iya, Gu Qingyan, kan? Aku ini tunangan tuan muda kedua Gu. Cepat lepaskan aku. tunangan tuan muda kedua Gu. Kenapa? Belum menikahkan. Memang belum nikah. Tapi kau orang keluarga Gu. Kau pasti tahu, tuan muda kedua Gu akan mewarisi keluarga Gu. Dia calon pewaris keluarga Gu. Kau nggak takut kalau dia marah padamu? Gu Huaiming nggak berani. Dia juga nggak punya nyali buat macam-macam di depanku. Belum pernah lihat orang bicara besar kayak gini. Ekspresimu meragukanku ya. Nggak. Sama sekali nggak. Lihat mataku tulus dan jujur. Sama sekali nggak mau bohongin kamu. Oke. Untuk sekarang aku percaya padamu. Masuk mobil. Apa maumu? Tolong biarkan aku pulang. Aku antar kamu pulang. Lepaskan aku. Tidak mau. Apa sebenarnya urusanmu? Kamu sudah jadi milikku. Perjanjian pernikahan dengan Gu Huaiming harusnya diakhiri. Tidak benar. Kapan aku jadi milikmu? Paling cuma tidur bareng sekali. Maksudmu? Harus sering ngobrol lagi.
Aku benar-benar tidak ada maksud seperti itu. Setelah dapat uang, aku akan keluar negeri. Lihat siapa bisa temukan aku. Besok ke rumah Gu, batalkan pertunangan dengan Gu Huaiming. Besok batal nikah. Ya, semua sudah kuatur. Gu Huaiming pasti setuju. Pewaris keluarga Gu, kamu bilang batal, langsung batal. Jalan. Ayo. Cek dulu, dia ngapain di RS hari ini. Baik Tuan Gu. Paman kecil, ngapain kamu panggil aku ke sini? Wanita itu, yang tadinya mau tunangan sama aku, putri keluarga Song, sekarang dia jadi tunanganku. Dia sekarang tunangan aku. Kamu suka dia? Baru kali ini kamu jatuh cinta? Song Qingrui akan batalkan perjanjian nikah besok, setujui saja. Tenang, serahkan ke aku, lalu perjanjian dengan keluarga Song. Tetap lanjut. Kalau keluarga Song benar-benar ingin biar putri kedua mereka dekat dengan keluarga Gu, biarkan saja mereka. Sue. Inilah keluarga Gu. Terlihat kaya banget. Nanti kamu nikah sama tuan muda kedua Gu. Keluarga kita bakal sukses besar. Ayah, tenang aja. Nanti aku akan minta perusahaan Gu bantu perusahaan Song. Oke, kamu memang putri terbaikku. Tidak kayak yang lain, cuma tahu minta uang dari keluarga. Terserah kalian mau bilang apa, yang penting uangnya sudah masuk. Pesawat dijadwalkan besok pagi, masa depan indah menanti. Aku datang. Tetap Snowku yang terbaik, sejak kecil pintar dan dewasa, punya ambisi. Jauh lebih baik dari Song Qingrui, jauh lebih unggul. Orang ini kok mirip Gu Qingyan? Ngomong apa sih kamu? Silakan masuk, tuan muda kedua sudah menunggu. Salam hormat, tuan muda kedua. Keluarga Song bisa menikah dengan keluarga Gu, sungguh membanggakan. Hanya saja, putri sulung kami, Qingrui, sejak kecil nakal. Tak layak untukmu. Tidak, Nona Qingrui. Bagaikan bulan di langit, justru aku yang tak pantas untuknya. Tuan muda kedua, kenapa kamu nilai Song Qingrui begitu tinggi sejak kecil? Kamu siapa? Siapa suruh kamu bicara? Tuan muda kedua Gu, mungkin kamu salah paham. Hari ini aku datang untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Aku tahu, aku dan Anda berbeda jauh. Aku memang tak layak menikah, harus dibatalkan. Sikap tuan muda kedua ini lumayan aneh. Tuan muda kedua, kakakku memang keras kepala. Tapi pernikahan ini tak bisa dibatalkan. Betul, tuan muda kedua, perjanjian pernikahan antara keluarga Gu dan Song sudah lama ditetapkan. Kalau Song Qingrui tak mau menikah masuk keluarga Gu, putri keduaku Song Qingsui bisa menikah. Dia, Ya, tuan muda kedua, aku mau menikah denganmu. kalian buta, atau terlalu pintar, kenapa pikir aku mau nikahi dia? Ini, tuan muda kedua, kamu mau batalkan perjanjian pernikahan. Apa aku kalah dari Song Qingrui? Kamu mau negosiasi dengan keluarga Gu tawar-menawar? Ya, Tidak berani, bukan itu maksudku. Setuju dengan perjanjian pernikahan Song. Tuan muda kedua, kalau batal, nanti, keluarga Song di luar, bagaimana kami bisa angkat kepala? diam. Siapa bilang akan batalkan perjanjian pernikahan? Kalau tidak batal, bagus, Jadi tuan muda kedua, aku bisa masuk keluarga Gu. Ya, hebat. Nanti Xuer menikah ke keluarga Gu, keluarga Song juga ikut dapat untung. silakan tamu pulang. Semua. Paman kecil, Duduklah. Paman kecil, kenapa kau minta aku setuju tukar pasangan dengan keluarga Song? Aku tak mau nikahi Song Qingsui. Siapa bilang kau harus nikahi Song Qingsui? Jadi, paman kecil, maksudmu? Istri paman buyut kedua sudah lama meninggal. Biarkan Song Qingsui jadi istrinya.
Makanya aku bisa menaklukkan hati tuan muda kedua Gu. Memang anakku hebat. Tuan muda kedua Gu sudah setuju Xue masuk keluarga Gu. Hari baik untuk keluarga Song segera tiba. Tentu saja, dengan kecantikanku. Tuan muda kedua sengaja tarik ulur. Wajar juga sih, aku nggak mau ribut sama dia. Apa? 10 miliar sudah dipindahkan. Ini. Kok bisa? Uangnya masuk ke kartu Song Qingrui. Pasti dia yang lakukan. Lepaskan aku. Song Qingrui, kamu yang pindahin uangnya kan? Wah, kamu memang kekasih kecil. Pantesan kamu setuju cepat banget. Ternyata udah siap dari awal. Kenapa kamu geledah tasku? Tentu cari kartu bank. Apa ini? Laporan pemeriksaan rumah sakit. Song Qingrui, kamu hamil. Pantas kamu tiba-tiba batalkan pertunangan. Ternyata hamil. Bagus, Song Qingrui, kamu berani sekali. Menipu kami 100 miliar. Belum menikah sudah hamil. Bicara. Siapa ayahnya? Cepat bilang, kalau tidak, anak di kandunganmu tak akan selamat. Gu Qingyan. Dia dari keluarga Gu. Kalau kalian berani sentuh aku, dia pasti tidak akan biarkan kalian. Gu Qingyan. Ada orang seperti itu di keluarga Gu. Siapa Gu Qingyan? Tak pernah dengar namanya. Cuma kebetulan sama marga Gu. Itu saja masih berani ngaku-ngaku keluarga Gu. Katanya, orang hamil. Paling penting adalah anak di kandungan. Song Qingrui, kalau kamu masih diam, siapa ayah anak ini? Jangan salahkan kami kalau kami lakukan sesuatu pada anak ini. Ayah anak itu, Gu Qingyan, pembatalan pertunangan hari ini juga diatur olehnya. Song Qingrui, kalau mau bohong, bohonglah yang masuk akal. Tuan muda kedua Gu itu siapa? Cuma orang gak jelas. Bisa bikin dia batalkan pernikahan. Benar. Tuan muda kedua Gu, dia pewaris keluarga Gu. Song Qingrui. Meski dia dari keluarga Gu, berani ganggu tunangan tuan muda kedua Gu, sampai bikin kamu hamil. Suer benar. Gu Qingyan, tak layak dibandingkan dengan tuan muda kedua Gu. Ayah, menurutku dia tak pernah bicara jujur. Kunci dia di ruang kurungan, biar dia sadar. Seseorang. Masukkan Song Qingrui ke ruang kurungan, biar dia kapok. Jangan, lepaskan aku, lepaskan aku, Tahu tak boleh lawan ayah sendiri. lepaskan aku, lepaskan. Soal pembatalan perjanjian, bagaimana pendapat dua keluarga Gu? Tuan Gu. Selama ini, meski Anda bukan pewaris, seluruh perusahaan Gu tetap di tangan Anda. Soal pembatalan, Anda putuskan sendiri, tua keluarga Gu tidak ikut campur. Tuan Gu. Saya temukan bahwa Nona Song kemarin ke rumah sakit karena hamil. Itu anak Anda, Tuan Gu. Pantas waktu dia ketemu saya, wajahnya aneh. Tuan Gu. Saya juga tahu Nona Song pesan tiket ke negara M, berangkat besok jam 6 pagi. Dia mau pergi. Siapkan mobil ke rumah Song. Baik. Ayah, adik, kumohon sama kalian, tolong keluarkan aku. Aku benar-benar susah napas. Kenapa harus kau keluar? Buat goda pria, melahirkan anak buat pria. Kupikir kau pura-pura lemah. Biar kami lepaskan kau. Aku sungguh tidak berpura-pura. Aku sungguh benar-benar susah napas. Qingrui. Kamu sadar salahmu. Ayah, aku salah. Akan aku kembalikan uangmu. Aku hamil. Anak ini tak boleh dalam bahaya. Song Qingrui, kamu memang polos. Benar-benar pikir ayah akan biarkan kau keluar. Kalian bohongi aku. Kamu sendiri tak belajar. Siapa yang bisa disalahkan? Kalian. Sakit sekali. Anakku. Ayah, kumohon sama kamu. Cepat bawa ke rumah sakit. Anakku hampir sekarat. Song Qingrui, kamu sebegitu rendahnya. Sudah ada perjanjian pernikahan, masih keluar rumah, tidur dengan pria lain, malah hamil. Menurutku anak ini tidak seharusnya ada, biar hemat biaya aborsi. Keluarga Song tak akan mengakui anak ini. Anak ini cuma bawa masalah. Kalau keluarga Gu tahu Song Qingrui hamil, mungkin saja mereka akan balas dendam. Ayah, ini anakku. Kalian tak punya hak menentukan hidup matinya.
lepaskan aku. Song Qingrui, kekasih kecil ini dan anak ini tak seharusnya ada di dunia ini. Kenapa nasibmu begitu baik? Punya perjanjian pernikahan dengan keluarga Gu, sedangkan aku harus susah payah merencanakan agar bisa dapatkan kamu menghalangi jalanku. Lebih baik mati saja. Wanita hamil. Siapa yang mau? Song Qingrui, gugurkan anak itu. Jika begitu, keluarga Song akan mengakui kamu sebagai putri. Tolong aku, siapa yang akan menolongku? Berhenti. Qingrui, Gu Qingyan, tolong aku. Siapa kamu? Berani masuk ke keluarga Song? Siapa kamu? Berani menangkapku? Aku orang keluarga Song. berani sakiti orangku. Hajar mereka keras. Berani pukul aku? Jangan pukul lagi. Siapa kalian sebenarnya? Jangan pukul lagi. Ini di mana? Apa yang terjadi? Bukankah aku di ruang kurungan? Anakku? Sudah sadar. Anak masih ada. Sarapan dulu. Kenapa diam saja? Menunggu aku bicara dulu. Itu, terima kasih sudah selamatkan aku. Selain terima kasih, ada lagi yang mau kau bilang? Tidak, sudah cukup. Maaf, aku datang terlambat. Tidak terlambat, tepat waktu kan? Kamu sempat selamatkan aku. Jadi pagi ini, tiket pesawat yang kau pesan, kau mau tinggalkan aku? Tidak, tentu tidak. Aku cuma mau keluar negeri jalan-jalan, ya, liburan ke luar negeri. Hehe. Dan, lihat aku, mata besar yang tulus. Kamu percaya aku, kan? Lagi pula, kamu hebat. Semua bisa kamu cari kalau aku pergi. Buatmu, harusnya tak beda. Pura-pura patuh dulu, lewati masalah ini dulu. Serius, Mana mungkin aku bohong, aku orang jujur. tidak ada yang paling baik. Kamu pasti tak mau tahu akibat bohong padaku. Penipu kecil. Lihat bisa bertahan berapa lama. Aku sumpah, aku benar-benar tak bohong. Oke, aku percaya kamu lagi. Begitu, percaya aku sekali lagi. Tinggal di sini dengan tenang. Anggap ini rumah sendiri. Lumayan bagus. Selamat datang di rumah, Nyonya. Ini kunci rumah keluarga Gu. Mulai sekarang, kamu bisa keluar masuk keluarga Gu sesuka hati. Semua ini disiapkan atas permintaanmu. Tidak. Paman Li tahu, aku akan membawamu pulang, jadi dia siapkan khusus untukmu. Oh? Paman Li, terima kasih atas kerja kerasmu, kamu perhatian sekali, tapi ini bukan alasanmu meminta mereka memanggilku Nyonya. Kita belum menikah, maksudmu. Kita harus segera menikah. Tidak. Anggap saja aku tak bicara apa-apa. Silakan lanjut panggil saja, kamu capek semalam. Kita keluar dulu. Masih pakai cara lama. Paman Li lumayan. Ini memang tugasku.
Siapa pria itu sebenarnya? Berani lawan keluarga Song, bahkan berani pukul kita begini. Jangan sampai aku tahu namanya. Aku pasti akan membuat dia menerima akibatnya. Aku paham. Pasti Song Qingrui, pacar si kekasih kecil itu, di depan banyak orang, peluk-pelukan, memalukan sekali. Kamu benar. Kalau tidak, kenapa pria itu larang kita ganggu dia? Akhirnya dia juga membawanya pergi. Ayah, tolong bela aku. Song Qingrui benar-benar keterlaluan, membuat keluarga kita rugi 10 miliar, bawa pria asing ke rumah, memukul kami. Ayah harus benar-benar beri pelajaran Song Qingrui, agar dia tak merusak nama keluarga Song. Jangan sampai bikin malu keluarga. Anak durhaka ini berani suruh orang pukul ayahnya. Jangan salahkan aku, tak anggap dia anak lagi. Ayah, tentang kehamilan Song Qingrui, keluarga Gu belum tahu. Memang perjanjian pernikahan sudah batal, tapi Song Qingrui masih punya ikatan dengan tuan muda kedua Gu. Saat masih ada perjanjian, dia malah main dengan orang lain sampai hamil. Lebih baik kita sebarkan kabar ini, biar semua tahu nama Song Qingrui rusak total. Aduh, jangan. Kalau begitu, bagaimana kalau keluarga Gu marah ke kita? Ayah, pernikahan ini sudah dibatalkan. Kita juga korban di sini. Keluarga Gu takkan salahkan kita. Kita justru ditipu Song Qingrui dan pria liar itu. Mereka tipu kita 100 miliar sampai masuk rumah sakit. Benar kata ayah. Ada manajer uang dari perusahaan material. Bukankah dia suka Song Qingrui? Biar Song Qingrui nikah sama dia. Ikuti saran ayah saja. Aku mau anak durhaka ini tahu artinya menyesal. Ayah, kenapa panggil aku ke sini? Soal pernikahan dengan keluarga Song. Sebenarnya ada apa? Pernikahan sudah dibatalkan, sekarang bahas hal lain, sudah tidak ada gunanya. Keterlaluan. Hal sebesar ini, kenapa tidak bilang ke aku? Ayah, paman kecil suruh aku batalkan, akhirnya putri keluarga Song sendiri yang datang batalkan, jadi aku langsung setuju. Paman kecilmu. Kenapa dia peduli soal ini? Paman kecil bilang, aku tak pantas untuk putri keluarga Song, suruh aku batalkan. Perkataan paman kecil, tentu aku harus dengar. Kamu nggak bisa punya pendirian sendiri. Semua urusan harus nurut pamanmu. Ayah, bukankah ayah yang bilang aku harus bergaul baik dengan paman? Kenapa aku bisa punya anak sebodoh kamu? Suruh kamu akrab sama dia, biar bisa cari kelemahan Gu Qingyan dan jatuhin dia, bukan supaya kamu jadi anjing penurutnya. Ayah, paman baik banget sama aku, kenapa kalian nggak bisa rukun aja? Pergi, cepat pergi. Gu Qingyan bukan tipe yang suka ikut campur. Apa mungkin halo, cek untukku hubungan Gu Qingyan dan Song Qingrui. Terutama Song Qingrui, anak di kandungannya, sebenarnya milik siapa? Masalah, Tuan Gu, di luar ada rumor Song Qingrui hamil sebelum menikah. Tuan muda kedua Gu dipermalukan, dan Apalagi, katanya kerja sama pria asing, menipu keluarga Song 100 miliar, datang dan memukuli mereka sampai masuk RS, sampai sekarang belum bisa gerak. keluarga Song benar-benar tidak kapok, masih punya tenaga buat ribut. Jadi, Tuan Gu, Putus semua kerja sama dengan keluarga Song. ya, Oke. Jadi, Gu Qingyan adalah pemimpin sejati keluarga Gu, hidup tertutup. Orang luar tak tahu. Istrinya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Dia kepala keluarga, tapi tak pernah tampil. Karena Gu bukan anak sulung. Tapi tuan tua dulu bawa dia dari luar, bisa punya posisi sekarang. Semua berkat dirinya, bukan karena keluarga. Jadi, Gu Qingyan itu anak di luar nikah. Jadi, Gu Qingyan memang anak di luar nikah. Nyonya, kata itu. Jangan sembarangan ucap di keluarga Gu. Baik, Selama ini Gu, di keluarga selalu hati-hati, tak pernah tidur nyenyak. Belum sempat makan, makan enak pun tak pernah, sampai lambung. Jadi sakit, keluarga kaya kurang kasih, saya paham. Nyonya. Lapar ya, saya suruh koki, siapkan makanan untuk Anda. Saya tidak lapar. Jadi Anda, Saya ingin masak untuk Gu Qingyan. Bagaimanapun, tetap harus makan baik. Tuan Gu. Akhirnya ada yang peduli.
Gu Qingyan. Kenapa kamu di sini? Saya antar makanan buat kamu. Sesibuk apapun, jangan lupa makan. Masakan ini beda sama koki rumah. Nyonya masak sendiri. Kamu masak khusus buat aku. Jangan tanya itu lagi, aku harus ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Paman Li, jangan lupa ingatkan Gu Qingyan, harus habiskan semua makanan ini, aku akan kembali. Nanti akan aku cek ya. Tenang, Nyonya, saya pasti urus dengan baik. Terima kasih, Paman Li. Tuan muda, ayo makan selagi hangat. Ayo, pulang yuk. Bukankah itu yang hamil sebelum nikah yang bikin tuan muda kedua Gu malu? Song Qingrui kan? Kalian cium nggak? Bau apa itu? Kok bau banget ya? Kamu... Aku nggak mau ribut sama kamu. Nama kamu sekarang jelek. Kamu juga udah musuhin keluarga Gu. Kamu sama pria gelapmu itu. Sekarang juga susah selamat. Saran aku, lebih baik kamu peduli sama diri sendiri aja. Siapa tahu, masih bisa nemu cara buat obatin bau mulut kamu. Kekasih kecil, berani bilang aku bau mulut. Menurutku justru kamu, orang kayak gitu, sama aja kayak ibumu, suka godain cowok. Berani mukul aku. Sebut ibu aku lagi, awas muka kamu aku tampar. Cukup. Ini rumah sakit. Kalian gak malu apa? Ini rumah sakit. Kalian belum cukup malu. Ayah, dia tampar aku. Bahkan ayah nggak pernah tampar aku. Lukaku belum sembuh. Sekarang malah tambah parah. Song Qingrui, kamu gak tahu diri. Godain pria di luar. Bikin kita masuk rumah sakit. Kamu masih gak sadar salah. Malah pukul adikmu. Minta maaf. Aku nggak mau minta maaf. Kamu, Dia duluan hina ibuku. Lupakan saja. ayah, Anak baik. Sebenarnya kamu sama pria itu bareng ya. Nggak cocok. Mending gugurkan anaknya. Pulang yuk. Ayah udah cariin jodoh bagus. Manajer uang dari perusahaan material bangunan. Meski sudah 40-an, tapi usia tua lebih tahu cara sayang. Uang mahar itu totalnya 8 digit. Song Qingrui, kamu harus bawa 10 miliar itu pulang. Kalau tidak, jangan harap masuk rumah Song. Sudah tahu pasti ada maksud buruk, aku tidak akan balik. Lagi pula, uang 10 miliar itu takkan aku kembalikan. Song Qingrui, bukan urusanmu. Seseorang bawa Song Qingrui pulang ke rumah Song. Mau ngapain? Ayah, Ayah, aku sarankan, jangan ganggu Gu Qingyan. Kalau tidak, keluarga Song rugi bukan cuma 10 miliar, lebih dari itu. Ayo pulang. Ya, Kamu, Dua orang aneh di rumahmu itu, mereka ganggu kamu lagi. Nggak kok, semua sudah aku atasi. Belum cukup. Paman kecil, biar aku yang urus. siapa itu Gu Qingyan? Jangan kira cuma karena nama belakang Gu, langsung merasa bagian dari keluarga Gu. Kalau dia benar anggota keluarga Gu, mana mungkin sama tunangan tuan muda kedua Gu bisa terlibat? Kamu benar juga. Anak durhaka itu berani nakut-nakutin aku. Kayaknya dia memang perlu diberi pelajaran. Pak, kenapa? Keluarga Gu sama keluarga Song putus semua kontrak. Pasti karena Song Qingrui si kekasih kecil itu, karena dia hamil anak kekasih kecil, memalukan keluarga Gu. Keluarga Gu marah ke kita. Kalau kita serahkan Song Qingrui biar keluarga Gu yang urus, mereka pasti tenang, amarahnya pasti reda. Ayah, kau pukul aku. Semua salahmu. Ayah, Apa maksudmu? Kita korban.
Keluarga Gu takkan marah ke kita. Sekarang gimana? Keluarga Song. Karena sudah arus kas 10 miliar. Sangat sulit. Semua pinjam uang berbunga tinggi. Sekarang makin parah. Keluarga Gu sudah putus. Kerja sama dengan kita. Keluarga Song akan hancur. Tidak akan. Tidak ayah, asal kita tak serahkan Song Qingrui, serahkan dia saja. Biar keluarga Gu melampiaskan amarah. Mereka pasti akan maafkan perusahaan Song. Oh. Aku hampir lupa kalau kau tak bilang. Ini, sepertinya, juga ide yang dulu kau usulkan. Ayah, yang terpenting sekarang, serahkan Song Qingrui. Biar keluarga Gu tenang. Jangan sampai terulang lagi. Hei, Hei, kalian mau apa? Lepaskan aku, kalian mau apa? Lepaskan aku. Apa? Kau mau dekat keluarga Gu, kan? Tuan muda kedua Gu. Ya, benar. Anda, Tuan muda kedua, perjanjian pernikahan kita, bukan hari ini. Siapa bilang mau nikah sama kamu? Tuan muda kedua, apa maksudnya? iya. Tuan muda kedua, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya, keluarga Song dan Gu akan menikah? Benar. Pernikahan keluarga, betul. Tapi bukan denganku. Bukan kamu, benar. Paman buyut kedua usianya 85 tahun, istrinya sudah lama meninggal, pas banget, kamu yang ganti. Tidak bisa, aku nggak mau nikah sama orang tua, lepaskan aku. Tuan muda kedua Gu, Anda, apa maksudmu? Ada salah paham ya? Ayah, Kalian pantas salah paham denganku, bawa pergi. ayah, tolong aku, ayah. Kepala keluarga sudah tahu, Song Qingrui sekarang tinggal sama Gu Qingyan. Song Qingrui pernah bilang langsung, anaknya milik Gu Qingyan. Baik. Selama bertahun-tahun, akhirnya kutemukan kelemahan Gu Qingyan. Selamat untuk kepala keluarga. Selama ini, aku cuma punya gelar kepala keluarga, tapi yang benar-benar memimpin keluarga Gu tetap Gu Qingyan. Kali ini, aku mau biar orang tua itu lihat jati dirinya. Siapa sebenarnya paling cocok pimpin keluarga Gu? Gu Qingyan. Kekasih kecil, kamu bikin aku menikah dengan kakek tua umur 80-an. Aku pasti takkan maafkan kamu. Ratapan musuh. Memang terdengar indah, haha. Lucu. Senang banget. Kasih hadiah buatmu, biar makin bahagia. Buka saja, suka nggak? Ah, ini dia. Buat aku, Ya, kenapa tiba-tiba kasih aku hadiah? Wah, benar buat aku. pasti. Sisanya, aku taruh di kamarmu. Serius? Kalau gitu aku ambil aja. Wow. Cincin berlian ini. Kalung berlian. Astaga, mahkota emas ini. Oh. Gelang giok. Lihat nih. Ukirannya, warnanya, kemurniannya. Kaya banget. Pasti mahal kan? Puas nggak? Sangat puas. Sayang banget, sayangnya, semua ini nggak bisa dibawa. Tapi nggak apa. Udah difoto, udah punya, aku mau foto bareng sama harta kesayanganku. Ada waktu. Makan bareng. Pasti ada waktu. Banyak waktu. Ayo, makan yuk, kita pergi. Makasih. Apa trik ini? Kayak merebus perlahan, biar aku nggak bisa lepas, licik banget. Tapi, ada yang kupasin udang, nggak makan rugi, hehe. Katakan,
Baik-baik aja tiba-tiba ramah. Pasti ada maksud. Ada apa? Kasih tanganmu, biar aku bersihkan. Tangan. Ya. Ini buat aku. Kamu sama cewek keluarga Song. Gimana ceritanya? Dengar-dengar. Kamu juga suruh Huai Ming. Setuju batalkan perjanjian pernikahan. Paman, aku suka dia. Aku ingin menikahinya. Tidak cocok. Dia dulu, tunangan Gu Huai Ming. Paman, Gu Huaiming sudah batalkan pertunangan. Jangan panggil aku paman. Dulu kau cuma anak yang ayahmu bawa pulang dari luar tanpa aku. Kau sudah mati kelaparan. Jangan lupa. Dulu kau di depanku, janji apa? Paman, aku akan serahkan segalanya. Untuk keluarga Gu, setia membantu Gu Mingcheng. Aku untuk keluarga Gu, bertaruh nyawa bertahun-tahun. Sudah penuhi janji awal. Sekarang kau mau pergi. Paman, kau kira bisa cegah aku? Kamu, aku nggak bisa hentikan. Tapi wanita kamu gimana? Kalau kamu berani sentuh dia, aku jamin keluarga Gu akan mandi darah. Song Yue, bukankah kamu selalu ingin bergabung dengan keluarga Gu? Aku kasih satu kesempatan. Bantu aku satu hal. Aku beri kamu kemewahan seumur hidup. Nyonya, Tuan Gu benar-benar beruntung bisa bertemu Anda. Paman Li, ini pertama kalinya aku ikut jamuan keluarga Gu. Rasanya masih agak gugup. Nggak apa-apa, Nyonya. Tuan Gu akan atur semuanya. Sepertinya waktunya sudah pas. Gimana kalau kita turun dulu, supaya dia nggak nunggu lama? Oke. Song Qingrui, lama nggak ketemu. Gimana kalian bisa masuk? Jangan dekati aku. Song Qingrui, kamu nggak layak menikmati hidup seperti ini. Pergi. Pergi. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Kami di sini kerja untuk keluarga Gu. Kamu belum tahu kan, Gu Qingyan cuma anak di luar nikah yang disembunyikan. Bahkan nggak tahu cara menampar. Belajar dulu yang benar. Kamu sudah mau mati masih berani dorong aku. Ayah, jangan buang waktu sama dia. Cepat kurung dia. Cari Gu Qingyan tanda tangan perjanjian. Tanda tangan perjanjian. sebenarnya kalian datang untuk apa? Kami sudah janji pada kepala keluarga Gu, biar Gu Qingyan tanda tangan perjanjian pelepasan hak waris. Lepas hak waris? Benar. Lepas hak waris, maka tak ada lagi perlindungan keluarga. Selama ini, Gu Qingyan banyak musuh di luar. Tanpa perlindungan, dalam satu hari, dia bisa mati di jalan. Tuan Gu, Nyonya menghilang. Apa? Periksa semua kendaraan. Harus temukan Nyonya. Siap, Tuan Gu. Jangan cari lagi. Kalian memang tak pernah pergi ya? Dengar-dengar, kau cari putriku yang gagal itu. Di mana istriku? Mau tahu dia di mana? Tanda tangani ini, lalu aku kasih tahu kamu. Batalkan hak waris. Benar. Kamu cuma anggota keluarga Gu. Anak di luar nikah tak layak punya harta keluarga Gu. Perjanjian ini, kalian mau aku tanda tangan, atau ada orang lain yang suruh aku tanda tangan? Memang benar. Kami kerja untuk keluarga Gu. Kalau bukan si kekasih kecil, hamilkan kekasih kecil. Bikin keluarga Gu marah. Keluarga Gu tak akan putuskan. Kerja sama dengan keluarga Song. Kalian benar-benar bodoh. Karena kalian luka istriku, aku putuskan keluarga Gu tak kerja sama lagi dengan keluarga Song di dunia ini. Selain aku, tak ada orang lain yang buat keputusan ini. Aduh, lucu banget. Seorang anak di luar nikah, berani bicara apa? Kamu yang putuskan, kerja sama dengan keluarga Song. Aku saranin. Cepat tanda tangani perjanjian, biar urusan kita selesai. Kenapa kamu pikir aku mau? Karena berita palsu. Tanda tangan perjanjian ini. Kenapa? Cuma ponsel Song Qingrui, bisa nggak?
cepat keluarkan aku. Bebaskan aku. Aku nggak bisa diam saja, lihat Gu Qingyan, tanda tangan perjanjian itu, gimana? Aku harus gimana? Sayang, ayo kita selamatkan papa, mau kan? Nyonya, Paman Li, ayo cepat bantu Gu Qingyan, cepat. Kenapa HP istri saya ada di kamu? Kok bisa di tanganmu? Karena dia bersama kami. Kalau perjanjian ini tidak kamu tanda tangan, seumur hidupmu jangan harap bisa ketemu dia lagi. Kalau kamu nggak percaya, bisa telepon dia. Apa yang kalian lakukan padanya? Tenang saja, dia nggak akan mati. Kalau kamu nggak tanda tangan perjanjian, bisa saja lain cerita. Baik, saya tanda tangan. Kalau saya tahu, kalian bohong. Saya pastikan kalian tak bisa bicara lagi seumur hidup. Tuan Gu, Anda harus pikir baik-baik kalau mereka ingkar janji. Ini soal keselamatan istri. Saya nggak mau hitung untung rugi, nggak mau mikir risiko. Gu Qingyan, Gu Qingyan, tunggu. Kamu nggak boleh tanda tangan. Tunggu, Gu Qingyan. Kamu tidak boleh tanda tangan. King Rui. King Rui, kamu baik-baik saja. Aku baik. Perjanjian ini, kamu benar-benar tidak boleh tanda tangan. Song King Rui, jangan ganggu urusanku. Si kekasih kecil ini, bukankah sudah kita kurung? Pasti ada yang menyelamatkan si kekasih kecil itu. Sudah buru-buru, tetap saja terlambat. Tapi untungnya, perjanjian tidak diambil. Kamu peduli padaku? Aku, tentu saja aku khawatir soal uang. Uangnya banyak. Kalau kamu nggak mau, kasih saja ke aku. Cuma peduli uang. Tentu ada, sedikit juga buat kamu. Cukup, berhenti menggoda di sini. Benar, cepat. Kembalikan perjanjian itu, kalau tidak, kalian takkan bisa kembali. Ambil saja. Kamu pikir kamu siapa? Song King Rui, jangan pura-pura bodoh di sini. Serahkan perjanjian itu. Kalau tidak, jangan salahkan kami pakai cara lain. Segera, kembalikan perjanjian itu. Aku akan minta keluarga Gu bantu. Kasih kalian 10 juta rupiah untuk darurat. Terlambat, uang 10 juta rupiah hilang. Kekasih kecil, Song King Su benar. Asal kamu serahkan perjanjian itu, kerugian yang kamu timbulkan ke keluarga Song, semua, aku tak akan tuntut lagi. Qingyan, kamu dengar sesuatu. Ada suara ribut. Kayaknya suara anjing. Beri aku. Soal perjanjian ini, aku nggak akan kasih ke kalian. Tapi, aku bisa tunjukkan bagaimana pukul anjing jatuh. Berani bilang kami anjing. Nggak mau baik-baik, malah cari masalah. Orang. Jaga pintu. Siap. Gu Qingyan, katanya kamu hebat. Tunjukkan ke mereka. Mereka yang kurung aku. Mereka nggak layak. Aku turun tangan langsung. Orang. Lepaskan aku, kami kerja untuk keluarga Gu. Berani sentuh aku, keluarga Gu takkan biarkan kalian. Kepala keluarga Gu akan balas dendam untuk kami. Kepala keluarga Song, sepertinya kau belum paham. Siapa yang kau lawan? Tuan Gu, orang-orang mencurigakan di luar. Sudah ditangkap, itu anak buah pamanmu. Asisten Zhang, maksudmu? Dia Tuan Gu. Ya, yang di depanmu ini adalah keluarga Gu, yang benar-benar ambil keputusan. Apa maksudmu? Maksudnya, yang putuskan kerja sama dengan keluarga Song adalah Tuan Gu. Tak mungkin. Mustahil. Kepala keluarga Gu sudah bilang, asal Gu Qingyan, tanda tangan perjanjian, kerjasama dengan keluarga Song, akan dipulihkan. Pasti kalian sedang menipu kami. Mana mungkin? Nggak mungkin. Song King Rui si kekasih kecil, kok bisa seberuntung itu? Aku nggak percaya. Kalian pasti bohong sama aku. Benar nggak? Swear. Kamu gimana? Kamu nggak apa-apakan? Ayah, dia pasti bohong sama aku. Benarkan, dia pasti bohong sama aku. Aku nggak mau nikah sama kakek itu. Song King Rui juga nggak akan bersama Gu Qingyan kan? Swear, kenapa kamu? Jangan bikin aku takut. Ayah, aku nggak terima. Kenapa? Aku harus berakhir seperti ini. Ayah. Putri kesayanganku, tolong minta bantuan pada Tuan Gu. Tolong, lepaskan perusahaan Song. Aku nggak bisa. Selama ini,
Song Kingsway, sudah memperlakukan aku, dan kamu selalu membantunya, menindas aku. Aku ingat semuanya. Sekarang kamu minta aku bantu, mimpi aja. Putri, aku juga tertipu. Aku ayahmu. Mana mungkin, aku nggak sayang anak sendiri. Kamu percaya kata-katamu sendiri? Putri, aku ayahmu. Jangan panggil aku ayah. Aku nggak punya ayah seperti kamu. King Rui, kamu. Jangan segitu kejamnya. Diam saja. Apa hakmu bilang aku kejam? Kamu kurung aku di ruang kurungan, tak kasih makan minum. Aku sudah minta maaf, aku mohon padamu, baru kamu lepaskan aku. Kamu lupa semua itu. Berani banget kamu ngomong gitu ke ayah. Kenapa aku harus takut? Dan kamu juga, dari kecil, kamu rebut kamarku. Robek rokku. Kurung aku di luar rumah. Musim dingin aku sakit, tak izinkan orang obati aku. Ayah, kamu gak lihat? Mata mana yang gak lihat? Kamu buta ya? King Rui, ayah tahu salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti. Cukup. Aku tak mau dengar lagi omong kosong kalian. Mau diapakan mereka? Perusahaan Song, itu milik kakekku. Aku harus ambil kembali tentang mereka. Biar mereka rugi. Hidup di jalanan, itu hukuman terbesar. Baik. Aku akan bantu kamu. Naik ke atas dan istirahatlah. Biar aku yang urus di sini. Oke. Tuan Gu, aku sudah kabari paman buyut kedua. Di sana, kita sudah tangkap Song Kingsway. Kirim dia pulang. Ayah, tolong selamatkan aku. Aku tak mau pulang. Putri, Aku tak mau pulang. tenang saja. Aku pasti tak biarkan mereka membawa kamu pergi. Tuan Gu, Ayah, aku mohon. Tolong lepaskan Suwer. Dia masih muda. Dia cuma terlalu kompetitif, berlebihan. Dia tidak berniat mencelakai King Rui. Tolong maafkan dia. Dia sadar salahnya. Nanti, pasti aku didik dia baik-baik. Tak biarkan dia muncul di depan King Rui. Setiap orang harus tanggung jawab atas kesalahannya. Bayar konsekuensi kalau menyesal. Begitu gampang. Maka salah tak ada harganya. ayah, jangan mohon padanya. Dia yang serahkan aku ke orang tua itu. Mana mungkin dia lepaskan aku. Dibawa pergi. Ayah, ayah, ayah. Keluarga Song hancur. Benar-benar tamat. Ibu? Ibu? Jangan pergi, Bu. Ibu? Mama, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. King Rui. Sebenarnya, apa yang sudah kamu alami? Berapa lama aku tidur? Apa ini? Sudah ditandatangani perjanjian transfer saham Song, 51% saham, kalau aku tanda tangan. Bukankah aku jadi pemegang saham terbesar Song? Gimana bisa? Perjanjian transfer harta grup Gu, ini nggak bisa. Ini nggak boleh ditandatangani, Gu Qingyan. Cinta darimu terlalu berat, nggak bisa. Aku harus pergi, biar dia tenang. Gu Qingyan. Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan, semua ini untuk saya. Jangan tinggalkan aku, Bu. Jangan pergi, Bu. Bu. Mau kemana? Ah, Karena perjanjian transfer itu, Gu Qingyan. Cintamu terlalu berat. aku rela memberi. Itu memang hakmu. Tidak,
Tidak, aku tak bisa menerima, Kamu tidak serakah, lalu kenapa dulu minta uang dari ayahmu? karena itu memang hakku. King Rui, aku tahu, kamu sudah melalui banyak hal, sulit langsung terima. Kalau mau pergi menenangkan diri, aku tak akan cegah. Benar, Serius, Liontin Giok ini, itu balasan untukmu. Tak perlu kembalikan, semoga bisa lindungi kamu. Kalau ada apa-apa nanti, ingat cari aku. aku pamit dulu. Gu Qingyan, terima kasih atas semua yang kau lakukan. Tapi, kurasa kita berdua mungkin kurang cocok. Mungkin setelah kau paham kenapa harus aku, kita akan dapat kesempatan baru. Kenapa harus kamu? Mungkin karena kita mirip satu sama lain. King Rui, kamu benar-benar pintar. Cinta uang, tapi tetap punya prinsip. Tuan Gu, kenapa tidak biarkan Nyonya tinggal di sini? Ada orang yang tak bisa dipaksa. Hanya kalau dia benar-benar terima aku, baru dia tidak akan pergi. Atau tidak seharusnya begitu terburu-buru. Tuan Gu, sesuai permintaan Anda, Gu Mingcheng sudah dibawa oleh Badan Penegak Hukum. Tapi soal tua keluarga Gu, apakah Anda mau ke sana untuk menjelaskan? Baik, saya akan beri penjelasan. Mingcheng itu saudaramu. Kenapa kamu serahkan dia ke polisi? Kenapa? Gu Mingcheng tahu apa akibatnya. Tetap saja dia lakukan. Hasil ini, bukankah seharusnya begitu? Saya gagal mendidiknya. Kalau begitu, lepaskan dia. Saya akan kirim dia pergi. Jia Takeng. Ganggu kamu lagi. Saat Gu Mingcheng bawa orang, kepung rumah saya. Apa yang dia rencanakan, semua orang tahu. Dulu demi Anda. Saya biarkan saja. Tapi kali ini, kalau dia bukan keluarga Gu, Anda mungkin takkan pernah lihat dia lagi. Buka pintu buat saya. Seseorang, bantu saya buang ini dan itu, buang semua. Oke, Kamu ngapain? Benar, orang ini juga, buang dia juga. Song King Rui, aku ayahmu. Rumah ini, kalau harus pergi, kamu yang pergi. Maaf, rumah ini, kakek yang wariskan ke aku, nama di sertifikat juga namaku. Oh. Jadi sertifikat rumah ada di tanganmu. Pantas saja kakekmu, si tua bandel itu, selalu waspada seperti menghadapi pencuri, terus menjaga diri dari aku. Jangan hina kakekku. Benar kata kakekku. Kamu memang licik, cuma mau harta keluarga kami. Selama bertahun-tahun, perusahaan Song, bukankah di bawah kendaliku, jadi semakin besar, jauh lebih sukses daripada saat kakekmu masih hidup. Karena kamu, pakai perjanjian nikah, memeras kami 100 miliar, dan bikin perusahaan Song kena balas dendam dari Tuan Gu, hingga perusahaan Song jatuh, hampir bangkrut. Itu semua gara-gara kamu sendiri, rakus dan cari masalah. Siapa yang harus disalahkan? Kamu bakal nyesel. Cepat pergi. Minggir. Punggung orang itu, kenapa terasa familiar? Aku peringatkan, jangan macam-macam. Ternyata kamu, Gu Qingyan, malam-malam ke dapur rumahku, ngapain? Aku tahu kamu pasti lapar. Aku masak mie khusus buat kamu. Makanlah. Ada telur juga di dalamnya. Tunggu. Ini sudah larut malam. Gimana kamu masuk rumahku? Rumahku dikelilingi pagar. Ada satpam jaga juga. Tenang. Aku nggak ganggu mereka. Nggak ganggu, justru itu yang serem.
benar-benar di luar hukum. Masuk rumah orang tanpa izin. Tapi, telur mata sapi, baunya enak juga. Bukankah aku bilang kita nggak cocok? Kenapa kamu datang lagi? Masa aku harus cuma gara-gara ucapanmu langsung mundur? Itu bukan sifatku. Jadi sekarang kamu Ngejar kamu. Kamu unik juga. Makasih pujiannya. Siapa yang muji? Bukan? Jangan-jangan kamu mau nanti tengah malam datang ke dapurku, masakin aku? Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Jelas nggak boleh. Ini rumahku. Aku lagi hamil. Waktumu milih sangat ambigu. Bisa bikin orang salah paham. Justru itu. Memang dari awal itu anakku. SST ada orang datang. Nyaris saja. Hampir ketahuan oleh mereka tadi. King Rui, aku sebegitu memalukankah? Semua gara-gara kamu. Pilih waktu malam gelap begini buat datang. Orang lain bisa kira kita sedang lakukan hal buruk. Nama baikku gimana? Salahku. Aku janji berubah. King Rui, itu kakekmu dan ibumu. Ya. Setelah itu, ayahku bawa Song Kingsui pulang. Dia langsung ambil alih rumah. Kenapa simpan mereka dalam lemari? Karena sejak Song Kingsu datang, semua barang yang terkait ibuku, hal-hal dari semuanya dilarang muncul. Bertahun-tahun, kamu banyak menderita. Tak apa, rumahnya sudah kembali, dan aku sudah punya bayi sendiri. King Rui, semua akan membaik. Kakek, tenang saja, Nanan sudah dewasa. Nanan hidup baik. Nanan hanya sedikit rindu padamu dengan ibu. Tuan tua. Dengar-dengar, Anda cari aku. Ya. Tuan tua. Aku ada. Soal Gu Qingyan. Ingin bicara dengan Anda. Kamu pikir, apa hakmu bicara denganku? Karena aku ayah Song Qingrui. Aku tahu Song Qingrui paling ingin tahu kebenaran. Oh. Song Qingrui. Itu Gu Qingyan. Gadis yang disukai. Ya. Song Qingrui selalu tak percaya ibunya meninggal saat melahirkan. Terus cari kebenaran. Kalau aku bilang, aku tahu faktanya, dia pasti muncul. Jadi semua ini, dengan aku, ada hubungannya. Gu Qingyan cuma anak di luar nikah. Tapi merebut harta keluarga Gu semakin tak terkendali, cepat atau lambat akan menghancurkan keluarga Gu. Sekarang, sudah Gu Mingcheng di penjara, nanti hal serupa akan makin banyak. Jadi kamu mau apa? Tangkap Song Qingrui, ancaman. Gu Qingyan, sampai dia mati. Song Qingrui mengandung anak Gu Qingyan. Tak takut dia tak datang. Biar aku pikir dulu. Gu Qingyan, selama belum mati, keluarga Gu setiap hari hidup dalam bayangannya. Baik, aku setuju. Ayah, Swear, kenapa kamu jadi begini? Di tanganmu, kenapa tanganmu masih luka? ayah, orang tua itu selalu menindas aku. Suruh aku bersih-bersih sendirian, satu villa penuh, kalau belum selesai, aku tak boleh makan, kalau lambat, dia cambuk aku. Aku benar-benar tak tahan, ayah. Biar anakku menderita. Aku pasti balas dendam untukmu. Aku dan tua keluarga Gu sudah sepakat. Dia janji padaku, pakai Song Qingrui untuk lawan Gu Qingyan.
Bagus. Aku mau Gu Qingyan dan kekasih kecil itu mati, dia perlakukan aku begini. Oke. Tunggu Gu Qingyan mati, kamu bisa keluar. Ayah, ada makanan. Aku lapar. Oke, sudah beli bakpao buatmu. Cepat, makanlah. Song Kingsui, kamu kemana? Cepat balik kerja, kalau kerja belum selesai, tak ada makan. Ayah, aku harus segera pulang. Hari bunuh Gu Qingyan, aku juga mau ikut. Oke, nanti aku bawa kamu, biar kamu balas dendam langsung. Ya, Cepat pulang. ayah, Ya. aku pergi. Swear. Tunggu aku. Gu Qingyan, kamu bosan ya? Anak ini baru beberapa minggu, belum ada gerakan janin, mana bisa dengar apa-apa. Benar juga. Lihat baju yang kubeli untuk bayi. Lucu nggak? Ini warna pink. Kamu suka anak perempuan. Kalau perempuan mirip kamu, ceria dan manis. Kalau laki-laki mirip aku, bisa-bisa nggak dapat istri. Gu Qingyan, kamu berubah. Apa yang berubah? Kamu sekarang ngomongnya manis. Aku agak gagak biasa. Nanti, biar tiap hari kamu manis. Tutup mata ya. Ini, Selamat ulang tahun, King Rui. sejak kakek pergi, baru kali ini. Ada yang rayakan ulang tahunku, terima kasih, Gu Qingyan. King Rui, nanti aku bakal temani kamu tiap ulang tahun. Oke, King Rui, bangunlah. Gu Qingyan, Ngomong dalam mimpi, rasanya aku makin suka kamu. Dari kemarin, gimana biar besok kamu suka aku lebih lagi? dasar bodoh. Kok tanya gitu? Kenapa kamu di sini, Pak Gu? Aku datang ajak makan, kenapa aku dengar ada orang menyebut namaku dalam mimpi? Apa yang aku bilang? Kamu bilang Song King Rui, paling suka Gu Qingyan, tak mau pisah denganku. Kenapa aku tak ingat pernah bilang begitu? Bukankah kamu di mimpi? Mana mungkin kamu ingat? Aku benar-benar menyusahkan diri sendiri. Ngomong apa sih? Nggak apa-apa. Sebenarnya, hari ini, kamu lebih suka aku. Aku juga mau bilang begitu. Kenapa tiba-tiba jadi sentimental? Bukankah kamu masih ada urusan? Harus diselesaikan kan? Cepat pergi. Jangan lupa sarapan. Ayo pergi. Mau tahu tentang ibu kamu, kebenaran kematiannya. Siapa sebenarnya ini? Mau tahu tentang kematian kakekmu dan keluarga Song, ada kaitan dengan yang lain, kamu juga nggak mau. Orang lain terlukakan, datang sendiri ke taman belakang. Kalau tidak, kamu nggak akan tahu kebenarannya selamanya. Siapa kamu? Kok kamu tahu kebenaran? Cepat bilang. Gimana bisa? Kenapa nggak terkirim? HP kamu nggak bisa kirim pesan. Kalau kamu berani macam-macam, kamu nggak akan tahu kebenaran selamanya. 1 menit, segera ke sudut barat laut taman belakang. King Rui. King Rui, mana orangnya? Barusan masih di sini. Kemari. Kemana Nyonya pergi? Tuan muda, Nona Song baru saja di sini. Asisten Zhang, bawa orang untuk cari. Suruh Paman Li cek rekaman CCTV, harus ditemukan Nyonya. Ya, Tuan Muda. Tuan muda, saya sudah ambil rekaman, sudah saya periksa. Di mana Nyonya? Nyonya keluar sendiri dari kamar. Keluar sendiri. Benar, tapi kami temukan mobil di pintu belakang. Ada satu mobil. Cari lewat plat nomornya. Itu mobil Song Kingsui. Dia lagi. Cepat cari posisi Nyonya. Baik. Jangan lawan lagi, hemat saja tenagamu. Jadi Song Kingsu itu kalian. Ya itu aku.
Aku yang punya ide, memancingmu ke sini, lalu mengikatmu. Jadi, kalian ada kaitan dengan kematian ibuku. Kau tak seharusnya tanya soal kematian ibumu. Apakah ada hubungannya denganku? Kau harus tanya ke ibumu. Apakah kami yang membunuhnya? Anak durhaka. Jangan bilang. Kau masih pikir ibumu. Meninggal karena melahirkan, aku tahu, kau sudah curiga lama. Song Qingrui, kau tak bodoh, hanya belum temukan buktinya. Lihat. Dengan kau simpan kami di dekatmu. Jadi gimana ibu saya bisa mati gara-gara kalian? Itu salah dia, lemah. Lihat saya selingkuh, malah ribut, saya cuma dorong dia jatuh. Tapi ya, saya telat telepon ambulans. Sedikit telat, dia pun meninggal. Siapa yang salah? Setiap orang punya nasib, kalau waktunya mati, pasti mati. Setiap orang punya nasib, kalau waktunya mati ya mati. Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu ke mama? Dia ancam saya, mau bilang ke ayahnya. Mau usir saya dari rumah. Tak bisa tinggal di Jinghai. Saya terpaksa biarkan dia mati. Dengar nggak, Song Qingrui? Kalau ibumu tidak meninggal di meja operasi, dia pasti mati di tempat lain. Dan kamu, lahir cuma bawa sial. Bagaimana dengan kakekku? Apakah kakekku juga kalian yang bunuh? Kakekmu yang keras kepala itu, sejak ibumu meninggal, selalu waspada tiap lihat aku. Aku tak pernah dapat kesempatan buat bertindak. Sampai dia sakit parah, terbaring tak bisa bangun. Aku akhirnya cabut tabung oksigennya. Biar dia nggak terlalu menderita. Song Yu, dasar kejam. Kamu bukan cuma sakiti ibuku dan kakekku, kamu juga culik anak kandungmu sendiri. Anak kandungmu sendiri. Dengar, swear itu anak kandungku, kamu. Cuma ibumu. Entah di mana melahirkanmu yang lucu. Masih suruh aku datang, jadi kekasih kecil, harus bayar harga. Demi perusahaan Song, aku terpaksa akui kamu. Jadi begitu. Ternyata aku bukan anak kandungmu. Swear. Kemari. Telepon Gu Qingyan, suruh dia datang. Oke. Tunggu. Kenapa kalian telepon Gu Qingyan? Buat apa suruh dia datang? Buat apa? Tunggu dia datang. Baru tahu, Song Qingrui, hari ini pasti jadi hari paling berkesan untukmu. Swear. Kenapa kamu masih bicara sama dia? Ayah, dia yang bikin kita jadi begini sekarang. Aku cuma mau lihat dia menderita. Semakin dia menderita, aku makin senang. Gu Qingyan. Song Qingrui ada di tangan kami. Kalau mau selamatkan dia, datang sendirian ke gedung terbengkalai di barat. Jangan bawa siapapun, kalau tidak, aku nggak jamin Song Qingrui dan bayinya akan baik-baik saja. Cepat sedikit. Ya. Kalian, apa maumu sebenarnya? Tenang. Aku nggak akan biarin kamu mati semudah itu. Aku sudah banyak tersiksa. Kamu juga harus rasakan semuanya. Baru aku puas. Apa yang mau kamu lakukan pada anakku? Mau apa ke anakku? Kenapa hidupmu begitu beruntung? Keluarga bagus, tidur sembarangan pun, dapat suami kaya dan berkuasa, bahkan hamil. Coba pikir kalau aku ceroboh. Bisa mati berdua, Gu Qingyan. Akan menyesal nggak bunuh aku langsung waktu itu? Song Qingsui, kamu gila? Aku udah gila lama. Karena Gu Qingyan yang kasih aku ke kakek tua itu, dia suka kamu. Jadi aku harus serang kamu. Song Qingsui, berhenti sekarang. Aku masih bisa bantu kamu. Sudah terlambat, aku nggak butuh. Salahkan saja Gu Qingyan. Dia memang keras. Jangan di sini, jangan adu domba, meski dia sudah lunak. Kalian tetap nggak akan berhenti. Sampai di titik ini, cuma soal waktu. Song Qingsui, stop cari alasan. Song Qingsui, jangan cari alasan lagi. Kamu licik, pasti kena balasan. Kata-katamu bagus, tapi bisa ubah apa? Kamu tetap jatuh di tanganku. Dan kamu, Song Yu, kamu nggak mau berubah. Lucu sekali. Kita unggul penuh. Masih harus dengar kamu.
Apa kata swear? Itu yang kita lakukan. Oke. Tunggu sebentar, jangan menyesal nanti. Dia datang. Aku datang, lepaskan dia. Ada permintaan? Silakan ajukan. Apa saja boleh. Selama aku bisa. Tusuk dada kamu sendiri dengan pisau. Gu Qingyan, meski kamu tusuk diri, dia tetap tak lepaskan aku. Jangan bicara lagi, Gu Qingyan. Kalau kamu tak lakukan sekarang, dia akan bahaya sekarang. Oke. Aku lakukan. Jangan. Percaya padaku. Kita akan baik-baik saja. Gu Qingyan, jangan. Tak disangka, Gu yang sombong itu juga terjebak cinta. Gu Qingyan, waktu kau paksa aku nikah sama orang tua, kau kira bakal begini. Berani perlakukan putriku begitu, memang pantas. Pernah kau pikirkan akibatnya? Kalau aku mati, keluarga Gu takkan biarkan kalian tetap mati. Kalau kau mati, keluarga Gu akan kembali ke kepala keluarga Gu dan tua keluarga Gu. Nasib kita, bukan urusanmu lagi. Gu Mingcheng tak sepintar itu, yang mau bunuhku. Gu Ruide kan? Lumayan cerdas kau. Tebak saja. Gu Ruide ingin kuasai keluarga Gu. Apa mereka akan menyingkirkan kita, biar amarah reda? Tua keluarga Gu bilang, setelah semuanya selesai, kita akan diberi nama baru, dikasih uang banyak, disuruh ke luar negeri. Dia benar-benar pikirkan semuanya. Sudah, ayah. Kamu habisi Gu Qingyan, aku urus Song Qingrui. Ayah, tunggu. Perusahaan Song akan aku kembalikan, 100 miliar juga aku kembalikan. Kumohon jangan bunuh dia. Kumohon. Ayah juga tak mau begini. Kalian memaksa aku, sampai tak ada jalan keluar. Song Qingrui, jangan peduli Gu Qingyan, pikirkan dirimu sendiri. Kamu juga akan mati sebentar lagi. Jangan. Nyonya, sudah aman. Kamu nggak kaget kan? Asisten Zhang di luar, ayo kita pergi. Oke. Kamu masih luka. Kita keluar dulu. Aku nggak apa-apa. Gu Qingyan. Gu Qingyan. Aku nggak mau kamu hidup tenang. Gu Qingyan. Kamu gimana? Gu Qingyan, jangan sampai kenapa-kenapa. Aku janji. Kita langsung nikah, boleh ya? Aku mohon. Gu Qingyan, bangunlah. Gu Qingyan. Nyonya, tenang dulu. Kamu masih hamil. Iya. Aku masih ada anak. Gu Qingyan hebat. Dia pasti selamat. Ayo, kita pulang, ya? Aku baik-baik saja. Tidak kena jantung. Aku masih bisa diselamatkan. Jangan nangis lagi, menangis. Aku nggak nangis lagi. Kita pergi. Gu, ada bom di dalam. 1 menit lagi meledak. Cepat keluar, cepat. Swear. Cepat. Gu Qingyan, kapan kamu bisa bangun? Kenapa belum sadar? Dokter bilang nggak kena organ vital. Sudah waktunya bangun. Tolong, bangunlah. Kalau kamu bangun, kita langsung nikah, oke? Bangunlah. Kali ini, nggak bisa kabur dari nikah. Kapan kamu sadar? Saat kamu bilang mau nikah, Aku nggak percaya kamu udah bangun dari tadi ya. Aku tahu, kamu cuma nunggu aku bilang ini.
Waktu pertama kali kamu ngomong gini, aku belum sempat jawab. Kali ini, aku mau jawab jelas ke kamu. Oke, jadi karena kamu rela terluka demi aku bakal terima. Walau agak berat, aku setuju. Kita nikah. Oke, kita nikah.